Bab 7. Kakek Chan menggelengkan kepalanya, lalu dia menjawab, "Aku belum bisa menebaknya. Dengan tenaga murni yang begitu besar, teknik pengobatan yang begitu tinggi, aku hanya berpikir hanya Tuan Tufu yang pantut menjadi gurunya." Mendengar disebutnya nama Tufu, wajah Janin sedikit terkejut. Lalu dia berkata, "Bukankah Tuan Fu sudah mengundurkan diri dan tinggal bersama tuannya di Jiangling hingga wafat?" Kakek Chan mengangguk membenarkan. Di kepalanya saat ini hanya memikirkan itu. Coba merangkai dan mengaitkan rejang dengan Tufu. Hingga 10 menit dia diam memikirkan itu. Setelah tidak menemukan jawabannya, dia menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Aku tidak menemukan kaitannya. Tuan dari Tuan Tufu adalah Frankly, pelindung negeri ini yang sebenarnya. Dia bermarga Li, sedangkan anak itu bermarga Jiang." Kedua orang kakek dan cucu ini kembali diam, masing-masing berpikir mencari jawabannya. Hingga kakeknya berkata, "Kau lihatlah rebusanmu." Mendengar ini, Janet Chan berdiri dan berlari ke dapur. Benar saja, jika telat sedikit, mungkin air rebusan sudah kering. Setelah mendinginkannya, sejenak Janet membawa air rebusan obat tadi dan menyerahkannya kepada kakek Chan. Mereka berdua kembali diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Sementara itu, orang yang dibicarakan sibuk dengan bumbu-bumbu masaknya, melayani setiap pesanan dari meja depan. Waktu pun berlalu. Di pagi ini, sekolah di mana Rejang bersekolah sedang mengadakan pemilihan siswa yang akan mewakili sekolah untuk Olimpiade Matematika. Semua mata tertuju kepada Rejang, karena di sekolah itu dia terkenal sebagai murid yang jenius. Kepala sekolah pun tersenyum memandangnya, lalu bertanya, "Bersediakah engkau mengikuti Olimpiade ini?" Rejang ditanya menggelengkan kepalanya sembari menjawab, "Mohon maaf Pak Kepala Sekolah, aku tidak bisa mewakili sekolah untuk hal ini. Jadi silakan Bapak pilih siswa yang lain." "Bisakah kami mengetahui alasanmu menolak untuk mewakili sekolah?" tanya kepala sekolah lagi. Rejang pun tersenyum lalu menjawab, "Aku hidup seorang diri di kota ini, menumpang tinggal di restoran Deki, ya, dan aku memiliki kewajiban di sana untuk membantu di restoran itu sebagai juru masak. Jadi aku tidak bisa meninggalkan tanggung jawabku hanya karena Olimpiade ini," tambah Rejang. Kepala sekolah kembali tersenyum lalu menjawab, "Bagaimana jika Tuan Dekiang mengizinkan engkau untuk ikut?" Kembali Rejang menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Pak Kepala Sekolah, selama aku tinggal di kota ini dan bersekolah di sini, uang, makan dan pakaian aku dapatkan dari Tuan Deki. Walau dia mengizinkan, namun aku merasa belum cukup untuk membalas kebaikannya. Jadi aku tetap akan menolaknya." "Begitu besarkah loyalitasmu kepada Tuan Deki?" kembali kepala sekolah bertanya. Rajang tersenyum menjawab, "Bukan soal loyalitas, karena satu saat aku juga akan meninggalkan restoran itu. Jadi, karena masih ada waktu, maka aku harus memanfaatkan untuk membalaskan kebaikannya dengan bekerja sepenuh hati." Kepala sekolah mengagumi sifat ini, lalu dia mencoba memancing dengan pertanyaan lain. "Guru-guru di sini juga berjasa padamu dengan mengajarimu bagaimana jika mereka yang memintamu?" "Pak Kepala Sekolah, kewajiban dengan kebaikan itu berbeda. Jika guru kami di sini memberikan pelajaran yang merupakan kewajibannya, tanggung jawab kami adalah belajar dengan baik dan membalasnya nanti di waktunya. Sedangkan kebaikan itu tanpa pamrih. Dulu ketika mencari tempat untuk tinggal, aku mengetuk banyak tempat antara sekolah ini hingga tempat Tuan Deki. Semua menolakku, hanya Tuan Deki yang mau menerimaku. Apakah pantas aku mencari ketenaran diri sendiri demi dan membuat dia susah?" "Mengapa bisa membuat dia susah?" tanya kepala sekolah. Rejang yang ditatap banyak mata menjawab, "Karena aku satu-satunya juru masak di sana. Jika aku tidak masak, maka restoran akan tutup hingga Tuan Deki mendapatkan juru masak baru. Aku tidak ingin itu membuat dia susah." Mendengar ini, kepala sekolah kembali tersenyum lalu berkata, "Murid-muridku, ini adalah contoh yang baik, tahu membalas budi dan tidak mementingkan diri sendiri. Jika itu membuat orang lain susah, Rejang adalah murid yang harus kalian contoh." Acara itu pun bubar tanpa ada siswa lain yang dipilih, karena kepala sekolah memberikan kesempatan kepada yang lain untuk membuktikan bahwa mereka mampu. Sedangkan Rejang yang merasa bersalah lalu mendatangi kantor kepala sekolah. Setelah berada di dalam ruangan, dia berkata, "Pak Kepala Sekolah, jika ingin mengirim siswa mengikuti Olimpiade itu, maka teman sebangkuku Tommy Han adalah pilihan terbaik."
Kepala sekolah menatap Rejang lalu bertanya, kenapa engkau berkata seperti itu? Sembari tersenyum, Rejang menjawab, dia anak pintar, hanya kesempatan yang kurang. Jika engkau izinkan, maka aku akan melatihnya dan aku jamin dia bisa memenangkan juara untuk sekolah kita. Mendengar ini, kepala sekolah pun tersenyum, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kita masih ada waktu 3 bulan. Cobalah engkau untuk melatihnya. Rejang mengangguk lalu meninggalkan ruangan kepala sekolah. Sejak hari itu, Rejang mengajari temannya di setiap waktu senggang. Terkadang Tommy pun ikut ke restoran untuk mendengar pelatihan dari Rejang. Ramuan-ramuan khusus untuk pelancar darah dan banyak lagi Rejang berikan kepada Tommy. Dalam 2 bulan dia sudah berubah. Banyak cara berpikirnya dalam menyelesaikan soal matematika menjadi terbuka. Waktu pun berlalu. Tommy lulus tes dari guru matematika provinsi dan terpilih menjadi wakil sekolah untuk mengikuti olimpiade. Hari ini pelepasan Tommy untuk mengikuti olimpiade. Dengan diantar oleh kepala sekolah dan beberapa guru terbang menuju ibu kota negeri Tianjin. Rejang yang menatap Tommy hanya tersenyum. Dia tidak mengharapkan terima kasih. Namun melihat sikap Tommy kepadanya memang sangat berbeda. Setelah dia terpilih sebagai wakil sekolah, sedikit membuat dia kecewa. Namun Rejang tidak memperdulikannya. Dia asik dengan pelajarannya, memasak ketika pulang sekolah, dan terkadang dia bermain ke toko Kakek-chan. 3 hari setelah keberangkatan Tommy Han, sepertinya biasa, di hari libur Rejang kembali mendatangi Kakek-chan. Saat itu Kakek-chan masih ada pasien. Janet yang melihat Rejang datang tersenyum lalu mengajaknya masuk ke dalam. Duduk di ruang tengah, lalu Janet pun kembali lagi ke depan. Di depan ada beberapa orang yang mengantri. Salah satu dari mereka bertanya, kenapa orang itu tidak ikut antri? Janet mengangkat wajahnya penuh kebingungan lalu dia balik bertanya, yang mana? Pasien yang mengantri menjawab, pemuda tadi. Mendengar ini Janet tertawa lalu menjawab, dia bukan pasien, dia tamu kami. Para pasien serentak tersenyum dan berkata, maafkan kami. Pada saat itu dari pintu yang terbuka, masuk seorang laki-laki yang tergesa-gesa menghampiri Janet. Sembari berkata, apakah Tuan Chan ada? Janet mengangguk sembari meletakkan jari di bibirnya. Lelaki itu pun tersenyum tenang. Lalu dia kembali berkata, tolong Nona sampaikan, aku pengawal gubernur. Ingin bertemu dengannya, ini penting. Janet dan yang lainnya sedikit terkejut. Setelah menguasai keadaan, Janet berkata, Tuan duduk sebentar, aku akan menyampaikannya kepada kakek. Rejang yang duduk di ruang tengah pun ikut mendengar apa yang terjadi di depan. Namun dia masih duduk diam, tidak mau ambil peduli. Janet yang masuk sekarang keluar bersama dengan kakeknya. Setelah berada di sana, lelaki tadi sedikit memberi hormat sembari berkata, Tuan Chan, aku diperintahkan oleh gubernur untuk menjemput Anda. Kakek Chan sudah membalas penghormatan laki-laki tadi dan mendengar kata-katanya, lalu dia pun bertanya, ada apakah gerangan hingga Tuan Gubernur meminta aku datang ke tempatnya? Laki-laki itu tersenyum menjawab, jika itu aku tidak tahu. Tuan Chan, aku hanya menjalankan perintah. Apakah tidak bisa ditunda sebentar? Aku masih ada beberapa pasien yang sudah mengantri dari tadi. Jawab Kakek Chan sambil menunjuk 2 orang yang masih berada di sana. 2 orang yang itu cepat berdiri sembari berkata, Kakek Chan, jika gubernur meminta engkau datang, berarti ada sesuatu yang penting. Kami bisa kembali lagi besok. Kakek Chan pun tersenyum mendengar kata-kata 2 orang ini. Rakyat Hehe sangat mencintai gubernur mereka. Jadi rela mengalah demi keselamatan gubernur. Setelah itu Kakek Chan pun berkata, baiklah, aku akan bersiap-siap dahulu. Engkau tunggulah sebentar. Kakek, di dalam ada Rejang. Janet memberitahu kakeknya. Pada saat itu Rejang pun sudah berada di sana dan berkata, tidak masalah, gubernur lebih utama untuk diperhatikan, biar aku berkunjung di lain hari. Maafkan aku, jawab Kakek Chan sedikit membungkuk. Rejang tertawa lalu menjawab, kakek tidak usah sungkan, aku pamit dahulu. Setelah mengatakan itu, Rejang berjalan keluar dari tempat itu, namun Kakek Chan kembali berkata, tunggu dulu Tuan. Rejang menghentikan langkahnya, membalikkan tubuhnya lalu menunggu apa yang akan disampaikan oleh Kakek Chan. Bagaimana jika Tuan Chan ikut aku ke tempat gubernur? Kakek Chan meminta dengan sedikit memohon. Rejang tersenyum lalu menjawab, kakek, engkau tahu aku memiliki kewajiban di restoran, jadi aku tidak bisa mengikuti kakek ke tempat gubernur. Maafkan aku. Mohon maaf,
Tuan Chan, untuk apa mengajaknya? Apa yang bisa dia lakukan? Berjalan pun dia sulit. Pengawal gubernur bersembari tersenyum mengejek. Kakek Chan mendengar ini, menatap si pengawal sejenak lalu kembali ke Rejang. Jika begitu aku tidak dapat memaksa. Rejang mengangguk lalu meninggalkan tempat itu. Melihat ini, Janet mengejarnya sembari berkata, Tuan Jang, tunggu sebentar. Kembali Rejang menghentikan langkahnya, membalikkan tubuhnya tersenyum menatap Janet. Karena kakek ingin pergi, apakah Tuan bisa membantu aku untuk memeriksa pasien? Mereka datang karena merasa ada yang tidak baik. Aku tidak ingin karena kakek ada keperluan lain mereka menjadi korban. Janet berkata sembari menunduk. Mendengar ini Rejang tersenyum, mengangguk lalu menjawab, aku yang pincang mungkin tidak banyak membantu. Namun engkau benar, kita tidak boleh mengecewakan mereka. Kakek Chan tersenyum melihat ini. Dia lalu berkata, terima kasih Tuan Jang. Lalu menatap pengawal gubernur dan mengajaknya pergi dari toko itu. Setelah kakek Chan pergi, pasien yang tadi ingin diperiksa berdiri dan berkata, biarlah besok kami kembali agar dapat diperiksa oleh kakek Chan saja. Rejang pun tersenyum mendengar ini, lalu dia menjawab, Nona Janet adalah cucunya. Hampir seluruh hal yang diketahui oleh kakek Chan juga diketahui olehnya. Setelah berkata itu, Rejang duduk di meja resepsionis dan menuliskan catatan di kertas dan menyerahkannya kepada Janet. Setelah membaca itu, Janet pun tersenyum lalu menghadap kedua orang yang ingin pergi. Tuan yang berbaju merah, setiap malam engkau merasa sesak di dada kirimu, hingga membuatmu susah untuk tidur, bukan? Janet berkata sesuai apa yang ditulis oleh Rejang. Orang yang berbaju merah berhenti lalu membalikkan tubuhnya sembari menjawab, bagaimana engkau bisa tahu padahal engkau belum memeriksaku? Janet tidak memperdulikan pertanyaan itu, lalu dia menatap orang satunya lagi lalu berkata, dan engkau Tuan, racun yang ada di dalam turutmu bisa merenggut nyawamu kapan saja. Kedua orang yang sudah ingin pergi kembali duduk, tidak ada kata-kata yang keluar dari bibir mereka. Karena apa yang dikatakan Janet itu benar adanya. Melihat mereka berdua kembali duduk, Janet pun tersenyum, lalu mengambil kertas resep yang sudah ditulis oleh Rejang dan menyerahkannya kepada kedua orang itu. Mereka berdua membaca resep itu sembari tersenyum, lalu mereka pun bertanya, apakah bahan-bahan yang tertulis ada di sini? Janet mengangguk. Melihat ini mereka menyerahkan resep itu dan berkata, Nona, tolong siapkan bahan-bahannya dan kami akan membayarnya berapapun harganya. Harganya tidak mahal, namun untuk meraciknya kalian bisa, tanya Janet dengan tetap tersenyum. Kedua orang itu pun menggelengkan kepalanya. Melihat ini Janet pun berkata, kalau begitu tunggulah sebentar, aku akan menyiapkan obatnya. Kedua orang itu pun mengangguk. Janet meninggalkan ruangan dan menyiapkan racikan obat untuk kedua orang pasien itu. Rejang pun berdiri dan ikut ke belakang. Janet yang berdiri memilih bahan-bahan yang ditulis Rejang. Tadi mengumpulkannya menjadi 2 tumpukan bahan obat. Sangat ingin meraciknya, Rejang pun berkata, engkau lihat dan perhatikan. Rejang mendekatkan satu tangannya ke tumpukan pertama. Perlahan dia menyalurkan hawa panas ke arah bahan yang kini mulai terlihat seperti terbakar. Namun uap dari obat tidak terbang, masih bergerak-gerak di sekitar bahan yang seperti terbakar tadi. Setelah semua bahan obat terbakar, Rejang mengangkat tangan satunya lalu menyalurkan hawa dingin yang membuat uap tadi membeku dan terpecah menjadi beberapa kristal kecil yang sudah membeku seperti batu. Lalu Rejang mengambil kapsul kosong dan memasukkan bokan tadi ke dalamnya. Hal yang sama dilakukan pada tumpukan kedua. Tidak berapa lama 2 bungkus obat pun sudah siap. Melihat ini Janet terdiam dan terus menatap prosesnya hingga akhir. Bagaimana bisa begitu? Ia berkata pada dirinya sendiri. Rejang hanya tersenyum mendengar itu lalu berkata, engkau berikanlah kepada mereka dan minum 1 kapsul per hari. Janet mengangguk lalu keluar membawa 2 bungkusan kapsul dan menyerahkannya kepada kedua orang itu dan menyampaikan apa yang Rejang katakan tadi, 1 kapsul per hari. Jangan lupa ya subscribe dan komennya. See you.